Mohon semua. Ya apa kalau ada tak sholat Jumat dikitnya. Kalau suruh wiridan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jangan. Tapi kalau suruh sholat malas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat itu seperti badan di dalam anggota kita dan menempati kepalanya. Jadi kalau orang itu tidak sholat, berarti orang itu tidak mempunyai kepala. Kalau orang tidak mempunyai kepala, berarti agamanya mati. Orang itu mati. Dalam hadis itu disebutkan. Jadi sholat menempati seperti tempatnya kepala di dalam badan manusia. Kalau sholatnya tidak dikerjakan, berarti agamanya mati. Kalau manusia tidak punya kepala, berarti mati. Kalau tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih hidup. Tapi kalau sudah tidak punya kepala, pasti mati manusia. Jadi sholat itu harus tetap dikerjakan. Kalau orang cuma wiridan tok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi tidak mengerjakan sholat, itu memaknai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak mendalam, tidak sebenarnya, tidak secara hakiki. Kalau orang itu mengakui bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mestinya apa yang ada di dalam kalimat itu dikerjakan. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Kalau ada pengertian seperti itu, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti harus kita menyembah kepada Allah. Artinya kita harus taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan kepada Allah. Dan Muhammad Rasulullah berarti kita harus taat dan patuh atau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat. Jadi orang yang bisa memaknai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti bil ghaibi bi izalati kulli raibin, menyatakan membenarkan keyakinan itu dengan hal-hal yang gaib. Tapi kalau gaib itu masa bisa kita pandang kayak gitu, perkara yang gaib. Kan kita masih ragu kayak gitu. Nah, dari ragu itu dihilangkan menjadi sebuah membenarkan. Dari membenarkan dijadikan menjadi mentahqiqan dan larinya kepada keyakinan misalnya. Contohnya gini. Dalam sebuah kota ada ular yang mematikan, ular yang berbahaya. Kalau ada orang yang mengatakan orang itu tahu bahwa di dalam kota itu ada ular, dikatakan kepada orang yang tidak tahu bahwa di dalam kota itu ada ular. Orang itu tidak tahu di dalam kota itu ada ular. Jangan kamu dekat kota itu, ada ularnya. Katanya orang yang tahu bahwa dalam kota itu ada ular. Dikatakan kepada orang yang tidak tahu bahwa di dalam kota itu ada ularnya. Orang yang dikasih tahu itu masih ragu karena memang tidak menyaksikan sendiri di dalam kota itu ada ular. Tapi orang yang sudah menyaksikan sendiri di dalam kota itu yakin sudah. Karena masih ragu, akhirnya dibuka kota itu dan memang benar-benar ada ular. Jadi dari keraguan menuju ke menghilangkan ketidakraguan, mentahqiqkan atau membenarkan apa yang diucapkan oleh orang itu. Di sini caranya untuk menghilangkan keraguan itu ya harus ditempeli atau diberi iman. Karena kita tidak mengetahui apa itu sirat, apa itu azab, apa itu jannah, apa itu nar, surga, neraka, tidak tahu kita perkara yang gaib. Dan itu termasuk sifatnya orang-orang yang bukan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha